Boneka di loteng rumah nenek, kisah nyata yang tidak pernah berani kuceritakan sampai sekarang. Namaku Arga. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Selama bertahan-tahan, aku menganggap semua cerita hantu hanyalah dongeng yang dibuat orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai akhirnya, aku mengalami sendiri sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Semuanya bermula setelah nenekku meninggal dunia. Nenek meninggal pada usia 82 tahun. Rumahnya yang besar dan tua akhirnya diwariskan kepada keluargaku. Karena rumah itu sudah lama kosong, ayah memutuskan kami pindah sementara ke sana. Sambil merenovasinya, rumah itu berdiri di pinggir desa. Bangunannya kuno, kayunya sudah menghitam dimakan usia. Di belakang rumah terdapat kebun bambu yang selalu mengeluarkan suara gemerisik setiap malam. Saat pertama kali melihat rumah itu, aku langsung merasa tidak nyaman. Entah kenapa. Padahal siang hari matahari terang, namun rumah itu terasa gelap. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela-jendela tua yang kusam. "Ayo bantu angkat barang," teriak aja. Aku mengangguk. Hari itu kami sibuk membersihkan rumah. Ibu menjapu. Adikku, Rani, membantu mengepel lantai. Sementara aku dan ayah membersihkan loteng. Loteng itu sangat berdebu. Jaring laba-laba memenuhi sudut ruangan. Bau kayu lapuk bercampur lembab menusuk hidung. Saat sedang memindahkan beberapa kardus tua, aku melihat sebuah peti kayu besar di pojok ruangan. Peti itu terkunci, namun gemboknya sudah berkarat. "Ayah, ini apa?" Ayah mendekat. "Ah, tidak tahu." Dengan obeng tua, ayah mencongkel gembok tersebut. K-R-A-A-K. Peti terbuka. Debu langsung berterbangan. Di dalamnya terdapat berbagai barang lama. Buku, usang, foto, hitam, putih, mainan anak-anak, dan sebuah boneka perempuan. Aku langsung merinding. Boneka itu terlihat sangat tua. Rambut hitam panjangnya kusut, gaun putihnya menguning, mata kacanya terlihat sangat nyata, seolah sedang menatap kami. "Boneka siapa ini?" Tanyaku. Ayah mengangkat bahu. "Mungkin mainan nenek waktu muda." Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak pertama melihatnya, aku tidak menyukai boneka itu. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, Rani justru terlihat senang. "Lucu banget." Ia langsung mengambil boneka itu. Aku mau simpan. Dan sejak saat itulah, semuanya dimulai. Malam P.R.T.A.M.A. Malam pertama berjalan normal. Kami makan malam bersama, kemudian tidur. Kamarku berada di lantai 2. Tepat di samping kamar Rani. Sekitar pukul 12 malam, aku terbangun. Haus aku. Mengambil botol minum. Saat itulah aku mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara langkah kecil. Seperti kaki anak kecil berjalan di lorong. Aku mengerutkan kening. Kupikir Rani sedang ke kamar mandi. Namun, suara itu terus berjalan. Perlahan menyeret. Aku membuka pintu kamar. Lorong kosong. Gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Saat hendak kembali masuk, aku membeku. Di ujung lorong, boneka itu berdiri sendirian menghadap ke arahku. Padahal terakhir kali kulihat boneka itu berada di kamar Rani. Jantungku langsung berdegup kencang. "Rani." Tidak ada jawaban. Aku mendekat, langkah demi langkah. Namun, ketika jarak tinggal 2 meter, tiba-tiba lampu lorong mati. Blam! Gelap total. Aku langsung berlari masuk kamar, mengunci pintu, dan tidak keluar lagi sampai pagi. Temang baru Rani. Keesokan harinya, aku menceritakan
kejadian itu. Namun semua menganggapku hanya berhalusinasi, termasuk Rani. Malah ia tertawa. "Kakak takut boneka?" Aku kesal, namun tidak membantah. Lalu aku bertanya, "Bonekanya di mana sekarang? Di kamar?" Semalaman, Rani mengangguk. Aku terdiam. Mungkin memang aku salah lihat. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat sedang makan siang, aku mendengar Rani berbicara sendirian di kamar. Aku mengintip dan melihatnya duduk di lantai, mengobrol dengan boneka itu. Terus, habis itu gimana? Rani tertawa, seolah sedang mendengarkan seseorang. Kemudian menjawab lagi, "Iya, nanti aku main ke sana." Bulu kudukku langsung berdiri. Aku masuk. "Kamu ngomong sama siapa?" Rani menoleh dengan wajah polos. "Laras." "Siapa Laras?" Ia menunjuk boneka itu. "Dia." Aku langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Teror. Deyeme. Oh, Yelia. Sejak hari itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Boneka berpindah tempat, kadang di dapur, kadang di tangga, kadang di depan kamar mandi, padahal tidak ada yang memindahkannya. Lalu, suara tawa anak kecil mulai terdengar setiap malam. Awalnya pelan, kemudian semakin jelas. Hingga suatu malam aku mendengarnya tepat di depan pintu kamar. Hihihihi. Aku membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai terdapat jejak kaki kecil berlumpur mengarah ke loteng tempat boneka itu ditemukan. Dan malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Rahasia Laras. Malam setelah aku menemukan jejak kaki kecil menuju loteng, aku tidak bisa tidur. Suara angin dari kebun bambu terdengar seperti bisikan. Sesekali terdengar suara bambu saling beradu. Tok, 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 tok. Namun di antara suara itu, aku mendengar sesuatu yang lain. Suara tawa anak kecil, Pelan. Pelan. Sangat pelan. Hi. Aku menarik selimut hingga menutupi wajah. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari atas langit-langit. K, R, E, 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 K. Seperti ada seseorang berjalan di loteng. Padahal, loteng kosong. Atau setidaknya, seharusnya kosong. Aku menatap jam 02.57. 3 menit lagi, pukul 3 pagi. Entah kenapa suasana rumah terasa jauh lebih dingin. Kemudian, suara langkah itu berhenti tepat di atas kamarku. Sunji. Sunji. Lalu, tak, sesuatu jatuh. Aku langsung bangkit, memberanikan diri keluar kamar. Lorong gelap, lampu malam berkedip. Aku berjalan menuju tangga loteng. Setiap anak tangga berbunyi saat kupijak. K, R, E, E, K, K, R, E, E, K. Tanganku gemetar saat membuka pintu loteng. Perlahan. K, L, E, 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 K, K. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyeruak. Aku menyalakan senter ponsel. Cahayanya menyapu seluruh ruangan. Kosong. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat hendak menutup pintu, aku melihat sesuatu di sudut ruangan. Boneka itu duduk di atas peti tua, menghadap ke arahku. Aku membeku. Padahal sore tadi, boneka itu berada di kamar Rani. Tidak mungkin. Aku mendekat perlahan, kemudian melihat sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Di samping boneka, terdapat foto lama yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Foto hitam putih. Seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun memegang boneka yang sama.
Di bagian belakang foto, terdapat tulisan tangan yang sudah memudar. Laras, 1987. Aku langsung membawa foto itu turun. Malam itu juga, wanita tua di ujung jalan. Keesokan paginya aku mendatangi Bu Sumi, tetangga tertua di desa. Usianya hampir 80 tahun. Saat melihat foto itu, wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. Astaga. Ibu kenal anak ini? Tangan Bu Sumi bergetar. Laras, siapa? Dia. Bu Sumi terdiam lama. Kemudian berbisik, anak itu sudah mati. Bulu kuduku berdiri. Meninggal bagaimana? Bu Sumi menoleh ke arah rumah nenekku yang terlihat dari kejauhan, seolah takut seseorang mendengarnya. Dulu Laras tinggal di rumah itu. Aku langsung merinding. Rumah nenekku. Ia mengangguk perlahan. Laras hilang 30 tahun lalu. Hilang, tidak pernah ditemukan. Aku menelan ludah. Katanya, dia sedang bermain boneka kesayangannya. Lalu, tiba-tiba menghilang. Polisi mencarinya berbulan-bulan, tapi tidak pernah ditemukan. Lalu orang mulai mendengar suara tangisan anak kecil dari rumah itu. Jantungku berdegup semakin cepat. Bu Sumi lalu menatapku. Kalau kau menemukan boneka itu, buang secepatnya. Mata yang berkedip. Malam berikutnya, aku memutuskan mengambil boneka itu dari kamar Rani. Adikku marah besar. Jangan ambil Laras. Dia teman aku. Dia bukan temanmu, Rani. Menangis. Namun aku tetap membawa boneka itu ke gudang belakang. Aku menguncinya dalam lemari besi tua. Lalu kubuang kuncinya ke sungai. Aku yakin semuanya akan selesai. Namun aku salah, sangat salah. Pukul 3 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara ketukan. Tok, 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 tok dari dalam kamarku. Padahal pintu terkunci. Aku perlahan membuka mata dan hampir menjerit. Boneka itu duduk di kursi dekat tempat tidurku, menatapku. Jaraknya hanya 2 meter. Aku langsung melompat dari ranjang. Tidak mungkin. Aku yakin telah menguncinya. Aku bahkan membuang kuncinya. Namun sekarang boneka itu ada di sini. Saat itulah sesuatu yang tak akan pernah kulupakan terjadi. Mata kaca boneka itu berkedip sekali. Perlahan. Aku membeku. Tubuhku tidak bisa bergerak. Kemudian senyum tipis di wajah boneka itu terlihat semakin lebar. Dan dari mulutnya terdengar suara kecil. Sangat kecil. Hampir seperti bisikan. Aku kedinginan. Aku menjerit sekeras mungkin. Rani, eme, ene, ac, i, ele, a, ene, he. Keesokan harinya, semua orang menganggap aku hanya mimpi buruk. Namun malam berikutnya mimpi buruk yang sebenarnya datang sekitar pukul 4 pagi. Aku terbangun karena suara ibu berteriak, Rani, ere, a, ene, i. Aku berlari keluar kamar. Ibu menangis histeris. Pintu kamar Rani terbuka. Kasurnya kosong. Jendelanya terbuka lebar. Adikku hilang. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda-tanda penculikan. Hanya satu hal yang ditemukan, boneka itu duduk di tengah kasur dengan gaun putih yang kini dipenuhi lumpur basah. Dan di tangannya terdapat pita rambut milik Rani. Saat melihatnya, aku sadar ini bukan sekadar hantu. Bukan sekadar boneka terkutuk. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan sesuatu itu telah membawa adikku pergi.